Bu, habis viral kok akun sosmed langsung di private. Biar tenang, soalnya yang datang bukan tamu, netizen semua. Katanya sekarang susah tidur ya, Bu? Iya, baru merem sedikit, kebayang komentar netizen. Dulu waktu orasi semangat sekali, sekarang kok kalem. Dulu saya pakai toa, sekarang pakai mode senyap. Katanya dulu juga caleg belum berhasil. Iya, kalah di TPS, jangan sampai kalah juga di akal sehat. Pesan terakhir buat diri sendiri, Bu. Kalau mau viral, mending jualan cilok, jangan jual emosi. Jadi guys, si Wuri Baret ini ternyata dia sudah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke polisi. Dan dia sudah menanggapi gitu. Tapi saya nggak peduli, bodoh amat dengan tanggapan dia, dengan omongan dia. Yang jelas, dia harus bertanggung jawab atas ucapannya yang di gedung DPR itu. Yang menghalalkan darah dan leher Pak Jokowi sambil mempraktekkan seperti itu. Ini nggak baik. Ini betul-betul sudah kelewatan, ya, sudah tidak manusiawi lagi, bahkan mungkin bertentangan dengan ajaran agama apapun di negeri ini, karena tidak ada satu agama manapun di negeri ini yang menghalalkan darah dan leher seseorang gitu. Ini nggak boleh dibiarkan gitu. Dia harus bertanggung jawab, ya. Tapi saya tidak mau membahas lebih dalam soal itu. Yang membuat saya lucu, kaget, dan nggak nyangka gitu. Ternyata kata si Wuri Baret ini, tim hukum yang akan mendampingi dia itu tim Taka. Tim Taka ini kalau nggak salah ya, mau saya dikoreksi, ini adalah bentukannya Khosinuddin. Aduh, Buri. Apakah nggak ada pengacara lain, Bu? Mohon maaf ya, bukan saya meremehkan Khosinuddin ya. Tapi kita lihatlah selama ini ya. Semuanya digoreng-goreng ya. Ujung-ujungnya salah lagi Solo, salah lagi Pak Jokowi. Aduh. Ya. Ribet dah kalau sama dia, Bu. Ya, cari pengacara lain aja deh. Hey, see you. Ketemu lagi. Ternak Mulyono. Hai wahai saudara-saudaraku. Termul di mana Anda berada. Siapapun termul yang mempunyai legal standing untuk melaporkan Wuri Baret segeralah bertindak. Manusia perempuan satu ini berbahaya mulutnya. Wajahnya manusia, berhijab, dan selalu mengutarakan tentang agama, mensiarkan agama. Tapi akhlaknya bejat, mulutnya busuk. Tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran. Piye? Makzulkan Mas Gibran? Tangkap Pak Jokowi? Njaluk di iwel-iwel? Arep murang toto ta kowe iki? Ya. Wedok kakean pola senengane. Urung pernah kena ondol-ondole karo Bandung Bondowoso ta kowe? Ayo tak kiwa kowe Wuri. Kiwa iwel-iwel terus di mbok ngono. Kowe iki dadi menungso aja murang tata Wuri. Ya, kahanan negara iki lagi mumet. Iya ta? Kowe ora usah melu gawe mumet negara. Rungokke nek wong ngomong gobokmu kuwi aja etok-etokane ora krungu. Bocah nek urung pernah disosor lungka ya ngene iki. Suwi-suwi kok murang tata men to kowe, Arep cumantaka kowe. Arep sembletengan. Ya, wong kok murang tata men kok aneh.
Arep njaluk dikiwa apa piye to bocah iki, ha? Wedok kok Cumanto kok kan. Dadi wong wedok ya aja sembrono wong dadi masyarakat, dadi rakyat kok melu-melu ngurus negara, Rumah aku kok selat suwi engko tukimin barang bojomu ki tak betot lho, Gregeten aku karo kowe. Ayo. Aja guyu kowe. Rungokke goblok nek wong tuwek ngomong ki. Riwuri, jabang bayi kakean cangkem. Wong kok seprono sprene negara liya ki lho, negara liya ki to. Kayak wis ngurusi sing diurusi ki wis masalah teknologi canggih. Ora kaya dapuranmu ki. Dina-dina taun-taunan wulan-wulanan sing diurusi mung golek eleke Pak Jokowi golek eleke Mas Gibran Jane dapuranmu ki sapa to? Gregeten selesai tak pancal kiwa uwel-uwel ya to. Tak kon ngeloni kebo kapok kowe. Ramai dan viral video dari Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang ditayangkan di akun YouTube @aminraisofficial yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoax, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta, serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Untuk itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Kenapa korban dari hoax? Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskap Letkol Teddy adalah gay itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amin Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titi. Padahal kalau kita tonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa satu yang nyanyi bukan Bu Titi. Yang kedua, gambar Bu Titi di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu. Bahkan saya lihat di akun aslinya, ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment. Ya walaupun mungkin punya motivasi politik ya. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax.